Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Pada suatu hari, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Ya Tuanku, ini penonton maaf saya. Kamu dari mana saja? Tadi belakang Tuan. Kenapa Tuan? Sebelah sana. Yang mana Tuan? Oh, yang itu. Kenapa Tuan? Akhirnya sang pengawal pergi mencari tahu siapa perempuan cantik itu. Dan ternyata perempuan itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Pengawal, Kenapa Bathsheba? pengawal, ada yang ingin kukatakan kepadamu, pengawal. Katakan saja langsung. Pengawal, aku sudah tidur dengan Raja Daud. Hah? Dan saat ini pengawal, aku sedang mengandung anak Raja Daud. Wah, ini merupakan kekejian bagi raja. Terus bagaimana sekarang? Tolong katakan kepada Raja Daud bahwa aku telah mengandung dan aku butuh dia bertanggung jawab kepada aku, pengawal. Baiklah kalau begitu, saya akan sampaikan kepada Raja Daud. Terima kasih, pengawal. Saya langsung pergi. Tuanku Raja, Tuan.
tentara perang kita. Sejauh ini aman tuanku. Aman ya? Aman tuan. Baguslah. Kalau begitu, kalau aman, sekarang kamu pergi ke rumahmu dan asuh dirimu. Terima kasih tuan. Ya, jangan kemana-mana lagi. Terima kasih. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Iya tuanku. Tabut serta orang Israel dan juga Yehuda duduk diam di pondok. Masakan aku duduk diam bersama istriku di rumah? Demi namamu Tuhan, aku tidak melakukan hal itu. Kamu adalah hambaku. Kalau begitu, tinggallah untuk hari ini. Dan besok saya beri kesempatan kamu untuk balik ke rumahmu. Terima kasih Tuhan. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab yang berbunyi demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka banyak orang dari tentara itu yang gugur. Bahkan Uria pun ikut mati. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya. Setelah lewat berkabung, Daud menyuruh tentaranya untuk membawa perempuan itu ke rumahnya, lalu dijadikan istrinya, dan kemudian istrinya melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal ini adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Tuanku Raja, perkenankan hamba menyampaikan pesan kepada Tuanku Raja. Ya, silakan Nathan. Ada dua orang di dalam satu kota. Yang seorang adalah seorang yang kaya, dan yang satu lagi adalah seorang yang miskin. Orang kaya ini memiliki banyak sekali kambing domba, lembu sapi. Tetapi yang seorang yang miskin ini, dia tidak mempunyai apa-apa, melainkan hanya seekor kambing yang kecil. Pada suatu hari, datanglah seorang pengembara ke rumah si kaya ini. Namun ia bingung mau menghidangkan makanan apa, karena dia terlalu sayang dengan ternak-ternaknya yang banyak. Akhirnya Tuanku Raja, dia mengambil suatu keputusan untuk mengambil kambing domba milik si miskin itu dan dihidangkannya kepada tamunya. Kok bisa terjadi hal demikian? Orang ini harus dihukum mati, dan ia juga harus membayar semua ganti rugi apa yang telah dilakukan ini, karena itu jahat di mata Tuhan. Engkaulah orang itu, Tuanku Raja. Apa? Aku? Engkau yang telah ditebus oleh Tuhan. Engkau yang telah diurapi oleh Tuhan. Bahkan engkau telah dilepaskan dari tangan Saul. Bahkan seluruh kerajaan Israel dan Yehuda telah diberikan kepadamu. Tetapi tega engkau, Tuanku Raja, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Uria, orang Het itu, kau biarkan mati terbunuh oleh pedang. Aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Aku telah melakukan hal keji di mata Tuhan. Lalu, Nathan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Tetapi akibat perbuatanmu, engkau telah menistakan Tuhan. Maka setiap keturunanmu, setiap anak yang dilahirkan bagimu akan mati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak kita lewat drama yang mereka sampaikan. Nah, tadi bercerita tentang seorang raja
siapakah raja itu? Ternyata raja itu adalah Raja Daud. Nah adik-adik, Raja Daud adalah raja yang sangat baik. Bahkan Raja Daud adalah raja yang memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Bahkan Raja Daud juga memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Tetapi adik-adik, walaupun begitu, walaupun Raja Daud ini adalah raja yang baik, raja yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, tetapi ia juga tidak luput dari kesalahan. Di mana tadi bahwa Raja Daud mengingini milik orang lain. Apa yang ia ingini, Tante? Yang ia ingini adalah istri orang lain. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Raja Daud, adik-adik? Raja Daud menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Di mana Raja Daud membiarkan Uria mati dalam peperangan. Supaya apa? Supaya Raja Daud mengambil si Betsyeba menjadi istrinya. Nah adik-adik, ketika si Uria mati dalam peperangan, si Raja Daud mengambil Betsyeba menjadi istrinya. Nah adik-adik, ternyata Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka dengan apa yang dilakukan Raja Daud. Karena yang dilakukan Raja Daud itu adalah hal yang sangat jahat, yang tidak dikenan oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menegur kesalahan yang telah dilakukan oleh Raja Daud. Nah adik-adik, pada bagian firman Tuhan ini kita melihat ketika Nabi Nathan menegur Raja Daud akan kesalahannya, Raja Daud tidak marah. Bahkan Raja Daud tidak menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan, melainkan Raja Daud membuka hatinya untuk menerima teguran itu. Dan selain menerima teguran itu, Raja Daud juga menyesali akan perbuatannya, sehingga Raja Daud meminta ampun kepada Tuhan dan Raja Daud bertobat. Nah adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ketika kita melakukan kesalahan, kita mau terbuka akan teguran firman Tuhan? Tante yakin pasti adik-adik yang di rumah mau terbuka akan teguran firman Tuhan. Nah melalui firman Tuhan ini adik-adik, kita mau belajar dari Raja Daud untuk menerima teguran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita ditegur oleh papa mama kita, oleh siapapun, kita mau terbuka akan teguran itu. Karena apa? Karena supaya kita menjadi lebih baik lagi adik-adik. Seperti Raja Daud tadi kan, Raja Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak marah, melainkan dia menerima teguran itu dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah selanjutnya adik-adik, yang mau kita belajar dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa kita menyadari bahwa firman Tuhan berkuasa menyatakan kesalahan. Nah adik-adik, bagaimana caranya Tuhan menyatakan kesalahan kita, Kak? Nah Tuhan punya banyak cara adik-adik untuk menyatakan kesalahan kita. Tuhan bisa pakai papa mama kita, Tuhan bisa pakai abang kakak kita, adik kita, orang-orang sekitar kita, bahkan media lainnya. Agar apa? Agar kita menjadi lebih baik lagi. Nah adik-adik yang di rumah, kakak rindu adik-adik juga mau belajar seperti Raja Daud. Ketika melakukan kesalahan, mau datang kepada Tuhan dan membuka hati untuk menerima teguran dan meminta ampun akan kesalahan yang sudah dilakukan. Nah adik-adik, sebelum kita tutup dalam doa, kita mau baca ayat hafalan yuk. Kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah adik-adik, ingat ya pesan Tuhan, kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Kita mau terbuka akan teguran
yang disampaikan oleh orang tua kita, bahkan orang-orang sekitar kita, agar kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Oke, siang hari ini kita akan menutup firman Tuhan. Tante rindu semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Siang hari ini kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan telah mengingatkan kami lewat Raja Daud, di mana Raja Daud ketika membuat kesalahan, dia mau terbuka akan teguran firman Tuhan. Bahkan dia meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih kecil saat ini, tapi kami mau belajar seperti Daud. Kami mau menerima teguran firman Tuhan lewat papa mama kami, lewat orang-orang sekitar kami, agar kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.